Shalom, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohanes Siranahak, NIM 19510011, Fakultas Pertanian, Prodi Teknologi Hasil Pertanian. Di sini saya menjelaskan tentang yang pertama, ceritakan dengan singkat sejarah tanaman kopi di Indonesia dan jelaskan syarat tumbuh tanaman kopi. Sejarah tanaman kopi abad ke-10 mulai diperdagangkan oleh bangsa Arab hingga ke Eropa. Abad ke-15 budidaya oleh bangsa Arab. Abad ke-16 biji kopi terpanggang dibawa ke India oleh pedagang. Belanda mengembangbiakan ke Sri Lanka, Indonesia, Amerika, dan lain-lain. Abad ke-17 dikembangbiakan di Hawaii, dibudidayakan oleh Prancis, mulai populer di Eropa. Awal abad ke-17 dibawa oleh Fogg, ditanam di Jawa. Ekspor kopi pertama kali mulai ditanam di Sumatera, Aceh, Gayo, Mandailing, dan lain-lain. Akhir abad ke-18 hama karet menyerang kopi di Jawa. Awal abad ke-19 pembangunan infrastruktur perdagangan oleh Belanda. Tanaman kopi Robusta tumbuh dengan baik di ketinggian 400-700 meter dpl, temperatur 21-24 derajat Celcius, dengan bulan kering 3-4 bulan secara berturut-turut dan 3-4 bulan kali hujan kiriman. Tinggi tanaman kopi Robusta dapat mencapai 12 meter. Tanaman kopi Robusta mempunyai sifat tahan terhadap panas dan lebih tahan terhadap penyakit dibandingkan kopi Arabica. Daunnya bulat telur dengan ujung agak meruncing. Daun tumbuh berhadapan pada batang-batang cabang dan ranting. Kopi Arabica baik dibudidayakan pada ketinggian 700-1500 meter dpl. Tinggi kopi Arabica adalah 4-6 meter. Tanaman kopi Arabica cocok tumbuh di daerah beriklim kering atau bulan kering 3 bulan atau tahun suhu ideal 16-20 derajat Celcius. Umumnya berbuah sekali dalam setahun dan rendemen sekitar 18%. Tanaman kopi Arabica tidak tahan panas dan penyakit. Namun jika sudah dipanen, nilai ekonomisnya lebih tinggi daripada kopi Robusta. Bentuk daun kopi Arabica mirip dengan daun kopi Robusta. Tanaman kopi Liberica tumbuh di dataran rendah dan tanamannya bisa mencapai ketinggian 30 meter. Kopi Liberica berbuah sepanjang tahun dengan ukuran buah yang tidak seragam. Buah kopi Liberica berbentuk besar dan memanjang serta mempunyai epikarp yang tebal. Panjang buahnya mencapai 17 mm, sedangkan lebarnya mencapai 9 mm. Yang kedua, jelaskan komposisi kimia yang terkandung di dalam biji kopi. Komposisi kimia biji kopi: air 48-50%, zat bahan kering 50-52%, karbohidrat 60%, minyak 13%, protein atau NX 6,25 13%,
asam-asam non volatil 8%, abu 4%, trigonelin 1%, kafein, arabica 1,0%, robusta 2,0%. Karbohidrat 1, gula-gula reduksi, D-manoso kelarutan dalam air larut presentase 1,0, L-arabinosa kelarutan dalam air larut presentase 1,0%, D-laktosa kelarutan dalam air larut presentase 1,0%, D-glukosa kelarutan dalam air larut presentase 1,0, sukrosa kelarutan dalam air larut presentase 7,0%, pektin kelarutan dalam air larut presentase 2,0%, pati kelarutan dalam air tidak larut presentase 10,0%, 6. Hemiselulosa kelarutan dalam air tidak larut presentase 5,0%, hemiselulosa kelarutan dalam air mudah terhidrolisa presentase 15,0%, holoselulosa kelarutan dalam air serat tak hidrolisa 18,0%, selulosa gelatan manan, lignin kelarutan dalam air serat tak hidrolisa presentase 2,0, minyak 1. Ester fistoterin hidrokarbon lilin 2,0%, kedua trigliserida 81,30%, 3. Ester asam lemak diterpen atau lilin alkohol 15,90%, 4. Sterol bebas 0,39%, 6. Bahan-bahan yang tidak tersabunkan Y. Sitesterol, stigmasterol, dehidrotesterol, kofestol, kafeol. 7. Asam-asam yang lemak yang ada: asam linoleat 39,0%, asam oleat 17,20%, asam palmitat 25,3%, asam meristat, palmitoleat, linolenat 0%, asam stearat 13,1%, asam arasidat 4,2%, asam behen 1,0%, protein 1. Asam aspartat 0,33%, 2. Serin 0,12%, asparatan 0,30%, glutamat 0,49%, prolin 0,14%, glisin 0,02%, alanin 0,24%, valin 0,02%, treonin 0%, isoleucin 0,03%, leucin 0,03%,
trison 0,04%, fenilalanin 0,08%, Y-aminobutirat 0,30%, lisin 0,04%, histidin 0,04%, arginin 0,04%, metionin 0%. Asam triklorogena larut dalam air panas, aseton etil asetat dalam keadaan tereduksi tidak berwarna, dalam bentuk teroksidasi atau kontak dengan O2, membentuk warna hijau pada biji kopi atau asam frida. Dalam biji yang belum masak berada dalam bentuk kalium klorogena dan kafein atau berwarna putih. Pada suhu 150 derajat Celcius mengalami dekomposisi menjadi kafein dan lepas. Kafein 1,37 trimethyphantin dapat bereaksi dengan asam, basa dan logam berat dalam asam, disintesis dalam perikarp, di dalam biji, disimpan dalam bentuk kompleks dengan komponen asam klorogeno. Terdapat dalam kopi sangrai 85 mg atau 5 oz. Dalam kopi instan 60 mg atau 5 oz. Dalam kopi dekoperasi 3 mg atau 5 oz. Efek farmakologis kafein berangsang sistem saraf pusat, jantung dan penerapan pernapasan, mengendorkan otot halus, merangsang otot jantung, merangsang diuresis atau aliran urin berlebihan, dan menangani pening. Kerja kafein sebagai inhibitor fosfodiesterase nukleotida linker, penghalang atau antagonis reseptor kafein diabsorpsi sempurna dalam sistem pencernaan dalam waktu 30-60 menit maksimal. Efek yang terjadi di otak muncul dalam 2 jam, sehingga kafein tidak berefek segera dan sangat cepat dihapus dari otak. Yang ketiga, jelaskan jenis-jenis kopi dan berikan contoh minimal 5 produk yang menggunakan kopi sebagai bahan produk tersebut, atau contoh permen kopi. Jenis-jenis kopi di dunia: kopi komersial dan kopi specialty. Kopi specialty dari Indonesia: kopi Gayo atau Aceh, kopi Mandailing atau Mandailing atau Sumatera Utara, kopi Java atau Jawa terutama Jawa Timur, kopi Kintamani atau Bali, kopi Toraja atau Kolasi Toraja atau Sulawesi, dan Mangkuraja atau Bengkulu. 5 produk yang menggunakan kopi sebagai bahan produk tersebut: 1. Wafer rasa cappuccino, biskuit mocha,
es krim, lulur, rokok rasa cappuccino. Keempat, jelaskan pengaruh positif dan negatif mengkonsumsi kopi bagi kesehatan. Pengaruh positif kopi bagi kesehatan: mengurangi risiko penyakit Alzheimer, mengurangi risiko penyakit batu empedu, mengurangi risiko penyakit Parkinson, meningkatkan daya ingat dan IQ, mempunyai kemampuan untuk mengurangi pusing, terutama migrain. Konsumsi kopi akan mengurangi risiko terkena DM tipe 2 hingga 50%. Menurunkan risiko timbulnya sirosis hati, menurunkan risiko serangan kanker mulut dan kanker tenggorokan, menurunkan risiko terkena kanker payudara, menurunkan risiko terkena penyakit encok bagi laki-laki berumur lebih dari 40 tahun. Pengaruh negatif kopi bagi kesehatan: menyebabkan radang lambung, menyebabkan gigi berwarna kuning. 19 di antara 1000 kandungan kimia dalam kopi bersifat karsinogenik pada hewan coba tikus. Molekul dipertene, kolesterol, dan kahweol diduga meningkatkan LDL pada tubuh. Bagi wanita hamil sangat berbahaya karena dapat meningkatkan resiko keguguran, menyebabkan defisiensi bagi pada ibu dan bayi karena mengganggu penyerapan zat besi. Wanita yang mengkonsumsi kopi mempunyai risiko timbulnya penyakit kardiovaskular dibandingkan dengan populasi pada umumnya. Terima kasih, inilah video singkat dari saya.